Yuhu guys, welcome back to my YouTube channel Rosi Tirus. Selamat datang di videoku yang ke-18. Video ini akan seru banget untuk disimak karena aku akan bongkar dan kupas tuntas tentang perbedaan beasiswa SISGP versus beasiswa LPDP. Menurut kamu kira-kira uang beasiswanya lebih besar yang mana ya? Kamu penasaran dengan jawabannya? Simak video ini sampai akhir ya. Yuhu guys, aku seneng banget akhirnya udah ke-18 video. Makasih ya buat supportnya selama ini dan ngasih motivasi aku untuk selalu bikin video. Nah, video ini aku bikin karena memang banyak banget anggota Telegram aku yang jumlahnya udah hampir 500 orang. Bagi yang belum masuk grup Telegram, segera masuk. Namanya Chill Sore, kamu bisa nanya apa aja ke aku tentang beasiswa yang pernah aku dapetin. Bagi yang baru gabung di video ini, kenalin aku Rosi Tirus. Aku pernah nerima beasiswa SISGP untuk kuliah S2 di Swedia. Dan aku juga menerima beasiswa LPDP, namun gak jadi aku ambil karena aku udah dapetin beasiswa Swedia tadi. Itulah kenapa aku bikin video ini, karena aku ingin membandingkan apa sih perbedaan beasiswa LPDP dan SISGP dan apa yang menjadi latar belakang aku akhirnya memilih beasiswa SISGP. Bagi yang benar-benar belum tahu apa itu SISGP, apa itu LPDP, jadi beasiswa SISGP itu singkatan dari Swedish Institute Scholarships for Global Professionals. Aku pernah bahas tentang beasiswa ini secara tuntas di video aku yang kedua. Jadi silahkan disimak ya, di situ aku udah jelasin detail. Kemudian kalau beasiswa LPDP itu adalah lembaga pengelola dana pendidikan dari pemerintah kita Indonesia. Nah, di video ini aku akan nyebutin beberapa perbedaan utama antara kedua beasiswa ini. Yang pertama, aku akan mengkaji tentang sumber pendanaan dan tujuan dari beasiswa ini. Kita mulai dulu dari beasiswa LPDP ya. Jadi beasiswa LPDP itu didanai oleh pemerintah Indonesia melalui dana pendidikan abadi. Beasiswa ini tuh ada karena sebagai wujud investasi negara kita untuk mengembangkan negara kita supaya lebih maju ke depannya. Jadi Indonesia tuh ceritanya ingin menginvestasikan uangnya supaya masyarakatnya itu punya pendidikan yang cukup sehingga nanti bisa membuat negara kita itu lebih berkembang, lebih punya inovasi-inovasi yang terbarukan gitu. Nah, beasiswa LPDP ini membiayai kamu kalau pengen kuliah di dalam negeri maupun luar negeri. Jadi beasiswanya itu tidak hanya sekedar S2 aja, tapi kalau kamu pengen jadi dokter, pengen jadi dokter spesialis dan subspesialis, kamu bisa mengakses beasiswa ini. Secara garis besar, tujuan dari beasiswa LPDP ini adalah kepengen menghasilkan individu yang punya kontribusi positif terhadap pembangunan di Indonesia. Nah, berbeda dengan beasiswa SISGP, singkatan dari Swedish Institute Scholarships for Global Professionals. Beasiswa ini dari pemerintah Swedia. Nah, seperti kita tahu hubungan bilateral antara Indonesia dan Swedia kan cukup baik ya. Jadi tiap tahun jumlah mahasiswa Indonesia yang terbang ke Swedia itu juga semakin bertambah. Nah, si pemerintah Swedianya nih punya misi besar. Jadi mereka pengen banget mendukung para profesional global. Jadi tidak hanya orang Indonesia aja, dari berbagai negara itu didanain supaya belajar di Swedia sehingga para profesional ini bisa mengembangkan dunia menjadi lebih baik, bisa berkontribusi terhadap tujuan pembangunan internasional. Jadi ingat, ada perbedaan yang sangat signifikan ya. Beasiswa LPDP itu dari pemerintah Indonesia, kalau beasiswa SISGP dari pemerintah Swedia. Oh, kelewat dikit, kalau beasiswa SISGP itu hanya untuk kuliah S2 aja atau master. Kita lanjut yuk untuk yang kedua, yaitu kriteria penerimaan dan fokus studi. Nah, untuk beasiswa LPDP itu memiliki kriteria berupa pencapaian akademik, potensi kepemimpinan, rencana studi, dan tujuan kontribusi bagi Indonesia. Itulah kenapa kalau daftar beasiswa ini biasanya ada dokumen yang harus disertakan, di mana kamu diminta untuk nulis sebuah isi tentang rencana kontribusi kamu itu seperti apa.
Dan serunya beasiswa ini juga diperuntukkan untuk kamu para fresh graduate. Jadi kalau yang baru lulus kuliah S1 bisa langsung daftar beasiswa ini. Sebenarnya beasiswa LPDP itu tidak punya kayak semacam fokus studi tertentu. Namun tentu karena ini pemerintah Indonesia pengen berinvestasi kepada kita supaya sekolah, pinter dan bangun negara. Jadi pengennya apapun tujuan studi yang kamu pilih, apapun jurusan yang kamu pilih, itu tetap relevan dengan pembangunan Indonesia saat ini. Kemudian kalau beasiswa SISGP gimana? Jadi untuk beasiswa SISGP itu hanya diperuntukkan untuk kuliah di Swedia aja ya. Kalau LPDP kan bisa berbagai macam negara nih. Nah kalau di Swedia itu banyak banget jurusan yang memang untuk international studies. Jadi penyampaian materinya akan berbahasa Inggris. Dan beasiswa SISGP mengcover setidaknya 700 lebih jurusan dari berbagai kampus di Swedia. Atau kalau nggak salah sekitar 39 kampus yang didanai oleh beasiswa SISGP ini. Walaupun hanya sekitar 700-an jurusan, aku bisa bilang kesempatannya itu tetap besar banget. Aku yakin kamu pasti ngerasa cukup dengan jurusan yang diberikan tersebut. Nah, kriteria penerimaan untuk beasiswa SISGP ini meliputi kamu motivasinya apa, kemudian tujuan studi di Swedia ini apa, dan kontribusi kamu ke depan untuk tujuan pembangunan internasional jangka panjang itu seperti apa. Oke, lanjut yang ketiga, aku mau bahas tentang proses seleksi dan waktu aplikasi. Untuk beasiswa LPDP ini prosesnya sedikit lebih rumit dibandingkan dengan beasiswa SISGP. Jadi kalau LPDP prosesnya yaitu pertama kamu harus seleksi administrasi, jadi banyak banget dokumen yang harus dilampirkan. Aku masih inget banget pas waktu aku daftar, aku harus ada kayak semacam tes TBC, ada ngumpulin surat pernyataan, ada essay. Jadi dokumennya sangat komprehensif dan itu menggunakan biaya sendiri. Kemudian habis itu setelah lolos ada yang namanya tes komputer. Jadi aku waktu itu datang ke Jakarta untuk tes. Setelah itu habis lolos kemudian baru masuk seleksi wawancara, dan wawancara pun aku diwawancara 2 kali gitu. Namun sepertinya sekarang udah semakin banyak pembaruan ya. Kalau beasiswa LPDP dulu kan bener-bener gitu tuh urutannya, administrasi, komputer, wawancara. Nah, kalau sekarang kamu bisa langsung loncat dari seleksi administrasi langsung ke wawancara tanpa harus ada seleksi komputer kalau kamu sudah punya LOA atau Letter of Acceptance dari kampus. Nah, lebih baik teman-teman gunakan ini aja sih, langsung aja daftar kampus sebelum daftar beasiswanya. Namun kalau tahunku dulu aku belum daftar kampus, aku udah daftar beasiswanya dan aku dapat gitu. Jadi pas aku dapat baru daftar kampus. Dan beasiswa LPDP itu kalau nggak salah bukannya 2 kali, yaitu di bulan Januari dan juga bulan Juni. Nah, beasiswa ini cukup beragam ya, ada yang beasiswa afirmasi, beasiswa targeted, dan juga beasiswa yang umum. Kalau aku sih beasiswa yang umum, waktu itu beasiswa umum untuk berangkat ke luar negeri. Intinya teman-teman kalau beasiswa LPDP kamu boleh daftar kampus dulu baru daftar beasiswanya, atau sebaliknya daftar beasiswa dulu baru daftar kampus. Jadi terserah kamu pengen skip ujian komputer atau enggak. Itu tergantung kamu strateginya seperti apa. Nah, berbeda dengan beasiswa SISGP, dia tuh punya timeline yang harus kamu ikuti. Jadi di bulan Oktober sampai bulan Januari itu harus pendaftaran kampus. Kemudian di bulan Februari kamu akan mendaftar beasiswanya. Dan pendaftaran ini hanya cukup 1 kali aja dalam setahun. Jadi beasiswa SISGP nggak buka 2 kali seperti beasiswa LPDP. Nah, seleksi SISGP juga sangat simple. Kamu hanya mengirimkan dokumen via portal di bulan Februari tersebut dan udah itu aja. Jadi nggak ada seleksi yang lain, hanya administrasi aja. Ingat ya, kamu harus daftar kampus dulu. Nggak mungkin kamu langsung daftar beasiswanya, karena nanti pas waktu di portal kamu akan ditanyai kamu daftar kampus mana aja. Aku udah jelasin secara jelas gimana proses pendaftaran beasiswa SISGP. Kamu bisa cek di videoku yang ke-15 tentang timeline pendaftarannya ya. Kemudian nih mengenai timeline tadi, aku mau jelasin lebih lanjut lagi. Kalau beasiswa LPDP itu agak tricky jadwalnya kalau misalnya kamu pengen kuliah di Swedia. Karena di Swedia tadi kan pendaftaran masternya mayoritas itu terbuka di bulan Oktober sampai Januari, dan pengumuman LPDP itu di awal Juni. Sedangkan kamu di bulan Agustus
akhir kamu udah harus ada di Swedia. Dan biasanya itu proses pembuatan visa atau resident permit untuk Swedia itu cukup kelabakan gitu, karena cuma punya waktu dari Juni sampai Agustus doang. Sedangkan kalau beasiswa SCSGP timeline-nya tuh udah rapi banget gitu. Kamu akan menerima pengumuman kelulusan di bulan April, habis itu nanti di bulan Agustus kamu berangkat. Kamu punya waktu yang cukup panjang untuk melakukan persiapan. Jadi memang kalau teman-teman pengen kuliah di Swedia paling enak sih pakai beasiswa SCSGP karena timelinenya itu pas gitu. Sedangkan LPDP itu waktunya agak mepet, atau kalau enggak setidaknya kamu harus kuliahnya di tahun depannya, nggak bisa di tahun itu. Kemudian aku mau bahas tentang jangka waktu beasiswa. Untuk beasiswa LPDP itu jumlah waktunya sangat bervariasi tergantung level pendidikan apa yang kamu mau ambil. Kalau misalnya kamu ambil S2, itu kan ada yang 1 sampai 2 tahun kan, kayak misalnya di UK atau di Swedia itu juga ada kuliah yang cuma 1 tahun doang untuk S2-nya. Atau mungkin kalau kamu ngambil S3 bisa sampai 4-5 tahun. Jadi tergantung banget teman-teman ini ambil level pendidikan apa. Berbeda dengan beasiswa SCSGP yang cuma 2 tahun atau 1 tahun aja karena hanya untuk kuliah master. Kebetulan aku pribadi kuliah di Master in Entrepreneurship di Uppsala University dan itu cuma setahun doang programnya gitu. Alright, selanjutnya kita bahas tentang tanggung jawab setelah studi ya. Yang namanya dikasih beasiswa, tentu pemberi beasiswa itu punya visi misi teman-teman. Kita nggak mungkin langsung dikasih uang untuk kuliah gitu aja. Pasti mereka tuh punya harapan terhadap kita. Kenapa kita dikasih uang sama mereka? Nah, untuk pemerintah Swedia yang seperti tadi udah aku sebutkan, mereka itu menyasar para profesional yang berkontribusi terhadap pembangunan internasional, atau biasanya yang dicari adalah orang-orang yang mengerjakan SDGs atau Sustainable Development Goals yang punya dampak positif sesuai dengan bidangnya masing-masing. Sehingga mereka itu harapannya ya setelah kita lulus kita tetap melakukan kegiatan tersebut gitu. Namun serunya beasiswa SCSGP ini tidak wajib pulang ke Indonesia. Jadi teman-teman boleh berkarya dimanapun setelah studi. Kayak aku sekarang, aku di Jerman, kerja di Jerman ya nggak apa-apa. Karena beasiswa ini tidak mewajibkanku untuk bekerja di Swedia ataupun bekerja di negara lain. Pokoknya bebas, yang penting kamu bertanggung jawab terhadap mimpi kamu sendiri gitu. Nah, berbeda dengan beasiswa LPDP yang saat ini sering huru-hara karena ada kewajiban untuk pulang ke Indonesia. Nah, tentu pemerintah Indonesia juga pengennya gitu kan, masa udah di sekolah yang jauh-jauh kok malah nggak mengabdi di Indonesia. Jadi teman-teman harus aware ya, kalau beasiswa LPDP itu mewajibkan kita untuk pulang ke Indonesia, yaitu sekitar 2 kali masa studi tambah 1. Jadi kalau kamu misalnya studinya itu 2 tahun, berarti dikali 2, 4 tambah 1, jadi 5 tahun harus mengabdi di Indonesia. Namun setelah 5 tahun sebenarnya kamu boleh kerja dimanapun sih, boleh tetap di Indonesia ataupun di luar negeri. Tapi ya itu, selama habis studi diwajibkan pulang ke Indonesia. Oke, lanjut. Aku mau bahas tentang kuota dan syarat dokumen. Jadi untuk beasiswa LPDP dikhususkan untuk warga negara Indonesia aja yang tentu harus memenuhi persyaratannya mereka. Bahkan di beasiswa LPDP juga ada batasan usia. Namun setauku beasiswa LPDP itu karena menggunakan dana pendidikan abadi tidak ada yang namanya kuota. Yang ada adalah fit and proper test. Jadi kalau misalnya teman-teman lulus di seleksi administrasi, dianggap layak, bisa lanjut ke seleksi komputer, dan di komputer itu ada batas minimal, misalnya kamu harus lulus dengan nilai minimal 200. Kalau kamu ujiannya lulus maka bisa lanjut ke wawancara. Di wawancara pun di scoring, kalau memang lulus berarti ya kamu lolos beasiswa. Jadi intinya nggak ada kuota untuk beasiswa LPDP. Kamu hanya boleh bertarung sama diri kamu sendiri, kamu tidak perlu berkompetisi dengan orang lain. Enak ya? Namun untuk dokumennya itu berjibun banget teman-teman. Mulai dari kamu harus punya ijazah, harus melakukan medical check up, punya CV, surat rekomendasi, IC, rencana kontribusi. Kemudian aku dulu waktu itu juga bikin study plan dan juga sertifikat bahasa Inggris. Jadi itu harus dicantumkan sejak awal.
Nah, untuk beasiswa SCSGP ini terbuka untuk para profesional dari 42 negara dan salah satunya Indonesia. Senang banget ya Indonesia menjadi bagian dari 42 negara tersebut. Namun sayangnya beasiswa ini tuh kuotanya kecil banget gitu. Di tahunku aja ada sekitar 10.000 pendaftar dan hanya sekitar 350-an orang yang dibiayai atau sekitar 4-6% doang. Jadi memang sangat kompetitif teman-teman. Dan beasiswa ini karena cuma administrasi aja seleksinya, maka prosesnya itu juga cukup rumit gitu untuk ngelengkapin dokumennya. Jadi banyak template yang disiapkan. Teman-teman pokoknya tonton aja videoku yang kedua tentang apa itu beasiswa SCSGP, aku jelasin lengkap di sana ya. Namun yang perlu teman-teman dengar adalah beasiswa ini tidak mewajibkan sertifikat bahasa Inggris entah itu IELTS atau TOEFL. Kenapa? Karena teman-teman sebelum mendaftar beasiswa ini kamu kan harus daftar kampus nih di Swedia. Dan biasanya pendaftaran kampus di Swedia mewajibkan kita untuk melampirkan entah itu sertifikat IELTS atau TOEFL di kampus tersebut. Nah, mungkin penasaran juga kan dokumennya tuh apa aja yang harus kita lampirkan untuk beasiswa ini. Ada berbagai dokumen nih yang harus dilampirkan di beasiswa ini, misalnya ada CV, proof of leadership experience, proof of work experience, ada surat rekomendasi. Ya memang dokumennya nggak kalah ribet ya, cuman ya worth it untuk diperjuangkan. Alright, ini adalah yang ditunggu-tunggu yaitu cuan. Berapa sih nominal beasiswa masing-masing, baik itu beasiswa LPDP maupun SCSGP? Untuk beasiswa LPDP itu sangat komprehensif, jadi teman-teman enak banget kalau dapat beasiswa ini. Sedangkan beasiswa SCSGP itu kayak cuma terbatas gitu yang dikasih. Oke, aku akan jelasin lebih lanjut. Beasiswa LPDP, pertama kalau kamu apply resident permit, kamu tuh bisa dapat fee juga sekitar 1.500 krona, Swedish crown. Kalau kamu ini konteksnya daftar di kampus Swedia ya, sama-sama kuliah di Swedia tapi pakai LPDP dapat apa aja gitu. Kamu resident permit fee dikasih. Application fee untuk daftar kampus itu dikasih sekitar 900 krona. Kemudian tuition fee didaftarin langsung dibayarin ke kampusnya. Kemudian kamu dapat tiket pulang pergi, dibookingin juga sama mereka. Kalaupun kamu booking sendiri, kamu bisa minta reimburse. Kemudian kamu dapat settlement allowance. Ini adalah uang yang jarang banget beasiswa manapun kasih. Settlement allowance itu maksudnya kamu kalau mau ke negara tertentu kan butuh settle nih, butuh mempersiapkan diri. Kamu tuh bisa dapat uang sekitar 21.400 Swedish krona. Itu gede banget gitu ya. Kemudian kamu bisa gunakan uang tersebut untuk beli laptop, beli HP atau alat-alat yang mungkin kamu butuhkan selama persiapan kuliah. Nah, kemudian living allowance, biaya hidup tuh dapat sekitar 10.700 krona per bulan. Kemudian dapat uang buku sekitar 6.800 SEK per Swedish krona per year atau per tahun. Kamu kalau ngerjain tesis butuh duit, kamu bisa minta. Kamu ikut international seminar, kamu bisa akses funding juga. Kamu ada publikasi jurnal, dapat duit juga sekitar 15-25 juta. Kamu ikut kompetisi, kamu juga bisa dapat duit juga. Jadi beasiswa LPDP tuh ini banget loh, baik banget, dermawan banget. Teman-teman tuh nggak akan dibiarin di luar negeri berprestasi dan didiemin aja gitu. Kamu akan dapat uang sekomprehensif itu. Nah, kalau beasiswa SCSGP itu tuh kayak apa ya? itu aja gitu. Oke, aku sebutin. Yang pertama, tuition fee dibayarin langsung di kampus. Kemudian yang kedua, living allowance sebesar 11.000 krona per bulan. Sedikit lebih banyak dibandingin LPDP ya. LPDP tadi kan 10.700, kalau SCSGP itu 11.000. Travel allowance 15.000 krona atau 25 jutaan untuk beli tiket PP. Udah itu aja. Jadi kalau misalnya kamu ikut publikasi internasional, ikut kompetisi, kemudian nulis jurnal, itu tuh kamu nggak bisa minta duit ke SCSGP, kamu harus cari funding lagi. Tapi apakah beasiswa SCSGP cukup? Jawabannya cukup banget, karena selama di luar negeri yang kita butuhin ya biaya hidup gitu, dan biaya hidupnya udah di cover, biaya tiket juga udah di cover. Kalau misalnya ada tambahan settlement allowance dan lain-lain ya itu tuh nggak dapet gitu dari SCSGP. Jadi teman-teman, itu adalah perbedaan yang sangat signifikan mengenai duitnya. Teman-teman tinggal pertimbangkan aja deh, kamu tuh sebenarnya butuh kuliahnya dalam negeri, luar negeri, apakah kamu butuh kerja di luar negeri habis studi, ataukah kamu pengen
kerjanya di Indonesia aja karena ada keluarga dan kamu udah nyaman di Indonesia, itu terserah teman-teman. Yang aku saranin adalah itu dipikirin bener-bener mateng-mateng, jangan sampai kamu dapat beasiswa LPDP terus kerja di luar negeri, justru nanti malah repot, kamu harus mengembalikan semua uang beasiswa, habis gitu ditagih-tagih untuk segera pulang. Jadi lebih baik dipikirkan matang-matang sebenarnya arah tujuan kamu tuh mau kemana setelah studi gitu ya. Dan teman-teman kalau misalnya kepengen dapat info lebih lanjut mengenai beasiswa LPDP, itu ada di lpdp.kemenku.go.id. Kemudian kalau beasiswa SCSGP, website resminya adalah si.si. Nah teman-teman, apakah kamu mau aku menjelaskan lebih lanjut gimana tips lolos beasiswa LPDP? Atau gimana tips lolos beasiswa SCSGP secara lebih detail? Aku bisa bikin videonya kalau teman-teman juga tertarik. Nah segitu aja videoku kali ini, semoga ini cukup membantu teman-teman ngebuka wawasan tentang perbedaan dua beasiswa ini ya. Semangat terus para scholarship hunters. Jangan lupa subscribe, likes, dan juga komen. Dan juga masuk ke grup telegramku namanya Cil Sore. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Cus! Sekarang kita bahas tentang tanggung jawab. Jadi teman-teman harus aware ya bahwa pulang ke Indonesia ini sifatnya wajib, yaitu kalau nggak salah aduh, my lighting.